なんちゃって独走飛び。Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Shanraku bermain Shangri-La Frontier episode ke-24. Ih, wibu. Episode ini dibuka dengan menampilkan Shanraku yang sudah bersiap menaiki tebing tempat kristal Scorpion berada. Dengan menggunakan Moon Jumper lalu dikombinasikan dengan Six Leap Boot, Shanraku melesat cepat ke atas. そして独走飛び。Shanraku sangat bersemangat jika mendengar ada monster yang lebih kuat, apalagi levelnya di atas 100. Setelah mendaki dengan semangat, akhirnya Shanraku sampai di atas. Di sana banyak sekali kristal bertebaran. Tempat itu bernama Tebing Sarang Kristal. エリアじゃないの。 Saat sedang mencari kristal Scorpion, dari belakang Shanraku diserang kristal Scorpion. Rupanya mereka adalah tipe monster yang suka berkamuflase. Kristal Scorpion menyerang semakin barbar. Shanraku hanya bisa menghindar. Misi Shanraku ke tempat itu sebenarnya hanya ingin mencari material langka. Jadi dia tidak perlu mengalahkan kristal Scorpion. Di saat Shanraku kesulitan melawan satu kristal Scorpion, tiba-tiba muncul banyak sekali kristal Scorpion. Shanraku terkejut. Dia mengingat perkataan Bilak jika kristal Scorpion adalah monster yang menyerang secara berkelompok. Tamatlah sudah riwayat Shanraku. Dia tidak bisa kabur kemana-mana. Kelompok kristal Scorpion itu menyerang bersamaan dan Shanraku pun harus mati. 確かに。こりゃ終わりだわ。 Shanraku kembali respawn ke Rebituza, di mana di sana sudah ada Emul yang sedang tiduran. Saat respawn, Emul terkejut dan akhirnya mengetahui jika Shanraku telah melawan kristal Scorpion. Emul pun marah-marah ke Shanraku, tapi Shanraku langsung menyogok Emul dengan wortel. Emul pun diam dan melupakan marahnya. Sekali lagi, Shanraku kembali ke kota Egghole dan ingin mencoba melawan kristal Scorpion lagi. Di percobaan kedua, Shanraku berjalan mengendap-endap. Dia menuju ke suatu tempat, yaitu sebuah kristal hitam. ピッケルを叩きつけてねと言わんばかりの色鮮やかなあのポイント。 Saat Shanraku ingin menambang kristal itu, tak sengaja cangkulnya membentur kristal di belakangnya, membuat suara gaduh. Tentu itu mengundang Scorpion kristal datang, dan dua kristal Scorpion menyerang Shanraku. Tapi kali ini Shanraku sudah bersiap. Dia menggunakan combo Overheat, Climax Boost, dan Nitrogen. Saat dua kristal Scorpion hendak menghantam Shanraku, Shanraku melompat tinggi dan siap mencangkul kristal hitam itu tadinya. Tapi tiba-tiba sengat kristal Scorpion menusuk Shanraku dan Shanraku mati untuk yang kedua kalinya. Dia kembali respawn ke Rebituza dengan wajah kesal. Emul sudah menantinya di sana. Meskipun kalah, tapi bukan Shanraku namanya jika dia tidak membuat kejutan. Rupanya sebelum mati, Shanraku sempat mendapatkan kristal unik yang dia incar tadi. Intinya, kristal itu adalah kristal berharga yang memiliki kandungan sihir yang sangat padat. Shanraku akhirnya memutuskan untuk beristirahat dulu. Tapi sempat Shanraku teringat di mana kristal Scorpion menyerang dirinya dengan pikir panjang. Saat mereka bertabrakan, mereka saling menghancurkan. Dan sadar akan hal itu, Shanraku tidak jadi tidur. Dia berniat mendapatkan potongan-potongan sisa dari kristal Scorpion. Shanraku sangat penasaran. Shanraku ingin mencobanya sekali lagi. Tapi Shanraku berpikir, meskipun dia bisa mengambilnya, tapi bagaimana cara dia melakukannya? Saat Shanraku sedang berpikir, Emul bersiap membuka gerbang.
Tapi sebelumnya dia meminum ramuan dulu. Melihat itu, Sanraku mempunyai ide. Apakah ide Sanraku? Di percobaan ketiga, seperti biasa, Sanraku dikeroyok oleh kristal Scorpion. Saat dirinya terkepung dari segala arah, kristal Scorpion menyerang secara bersamaan. Tapi kali ini, Sanraku mempunyai rencana. Dia melompat dengan Six Bolt Leap. Kristal Scorpion bertubrukan dan saling menghancurkan. Sebelum terjatuh ke arah kerumunan kristal Scorpion, Sanraku menggunakan kunci inventorinya. Dia masuk ke dalam inventory. Jadi rencana Sanraku adalah dia akan menunggu di dalam inventory sejenak. Saat semua kembali aman, dia akan kembali ke Taman Sarang Kristal untuk mengambil pecahan-pecahan dari kristal Scorpion. Benar saja, saat Sanraku kembali dari inventory, sisa-sisa pecahan kristal Scorpion berserakan di mana-mana. Dan kristal Scorpion sudah tidak ada lagi. Rencana Sanraku berhasil. Sanraku panen item kristal Scorpion. Mengetahui rencananya berhasil, Sanraku kembali melakukan hal yang sama. Dikatakan jika jumlah kapasitas item yang dibawa player itu terbatas, semakin banyak item yang dibawa, maka semakin memperlambat player. Tapi dengan adanya inventory, Sanraku jadi tidak punya batasan untuk menyimpan item apapun, sebanyak apapun yang dia mau. Alhasil, kali ini Sanraku benar-benar panen item kristal Scorpion tanpa batas. Saat Sanraku melihat kembali item yang dia dapatkan, ternyata Sanraku belum mendapatkan item sengat kristal Scorpion. Sanraku berasumsi jika sengat kristal Scorpion terlalu keras untuk hancur jika hanya benturan kecil. Jadi bisa jadi sengat kristal Scorpion adalah item yang langka. Sanraku jelas menginginkan sengat itu. Saat satu kristal Scorpion muncul, Sanraku membulatkan tekadnya untuk mengambil sengat kristal Scorpion. Sanraku menyerang dan menargetkan sengat kristal Scorpion, tapi berkali-kali mencoba, sengatnya sangat keras. Tak sampai di situ, kristal Scorpion yang lain pun muncul dan ikut menyerang Sanraku. Jadi Sanraku berencana membuat satu titik serangan mengarah ke sengat kristal Scorpion. Sanraku menghindari serangan kristal Scorpion, lalu melompat ke atas sengatnya dan menunggu kristal Scorpion yang lain menyerang ke titik itu. Saat serangan sudah dekat, Sanraku akan langsung masuk ke inventory. Nampaknya hal itu berhasil. Serangan ke satu titik antar kristal Scorpion membuat retakan di sengat kristal Scorpion. Lalu Sanraku kembali lagi dan memanfaatkan retakan itu dengan skill Glowing Fierce. Dengan mengincar titik retakan itu, Sanraku berhasil membuat sengat kristal Scorpion hancur. Sanraku sedikit lagi bisa mendapatkan sengat kristal Scorpion yang langka. Sedikit lagi, sampai Sanraku sadar jika dia tidak bisa menjangkau sengat itu. Dan akhirnya terjatuh di sekumpulan kristal Scorpion. Dan ya, apa mau dikata, Sanraku akhirnya mati untuk yang ketiga kalinya. Ransu no Megami-sama, nande konna ijiwaru surun desu ka ne? Saat dia respawn di Rebetuza, Sanraku menyesal dan sangat kesal. Padahal sedikit lagi dia akan mendapatkan item sengat kristal Scorpion.
Tak mau berlarut dalam penyesalan, Sanraku berencana ke tempat Bilak untuk memamerkan item yang dia dapat hari ini. Dan episode ke-24 pun selesai. Aduh, sakit bener sih. Hampir aja dapat item langka, tapi malah nggak jadi. Kita tunggu kelanjutannya di episode ke-25. Yang katanya episode 25 adalah episode terakhir dari season 1 Shangri-La Frontier. Jadi jangan kalian lewatkan ya. Jika begitu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.